Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Anissa dengan NPM 201230020 dan rekan saya Muhammad Taufik Anjana dengan NPM 201230005. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review kami mengenai software BPMN, yaitu Visual Paradigm, yang digunakan untuk analisis proses bisnis. Nah, Visual Paradigm adalah sebuah software pemodelan yang dikembangkan oleh Visual Paradigm International Ltd. Software ini digunakan untuk membuat berbagai diagram seperti BPMN, UML, dan IRD. Jadi, tidak hanya untuk BPMN saja, tetapi juga bisa digunakan dalam perancangan sistem secara keseluruhan. Nah, website resminya bisa diakses di visualparadigm.com. Kemudian, Visual Paradigm memiliki dua jenis lisensi, yaitu versi gratis atau Community Edition dan versi berbayar seperti Professional dan Enterprise. Untuk tujuan penggunaannya, software ini biasa digunakan untuk membuat diagram BPMN, analisis proses bisnis, dan perancangan sistem seperti UML dan IRD. Salah satu keunggulan utama Visual Paradigm adalah fitur BPMN-nya yang sudah mendukung standar BPMN 2.0. Selain itu, penggunaan juga dimudahkan dengan fitur drag and drop sehingga lebih praktis saat membuat diagram. Tersedia juga banyak template siap pakai, jadi tidak perlu mulai dari nol. Dari segi penggunaan, Visual Paradigm memiliki tampilan yang user-friendly, artinya software ini cukup mudah digunakan baik oleh pemula maupun profesional. Selain itu, bisa digunakan dalam versi desktop maupun online sehingga fleksibel. Selain fitur utama, Visual Paradigm juga memiliki beberapa fitur tambahan seperti collaboration untuk kerja tim, simulation untuk analisis proses bisnis, ekspor ke berbagai format seperti PDF dan PNG, integrasi dengan tools lain. Ini membuat software cukup lengkap untuk kebutuhan industri. Kemudian, untuk kelebihannya, di sini sudah tertera fitur sangat lengkap, mendukung banyak jenis diagram, tampilan profesional, dan cocok untuk kebutuhan industri. Sedangkan kekurangannya, versi gratis cukup terbatas, membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, beberapa fitur hanya tersedia di versi berbayar saja. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis kami, Visual Paradigm merupakan tools BPMN yang sangat powerful. Software ini cocok digunakan baik untuk pembelajaran maupun kebutuhan profesional. Namun, keterbatasan pada versi gratis bisa menjadi kendala bagi pengguna baru. Dan pada bagian ini ditampilkan contoh tampilan dari Visual Paradigm, mulai dari tampilan utama, menu BPMN, hingga hasil studi kasus. Dari sini kita bisa melihat bahwa tampilannya cukup rapi dan profesional. Baik, setelah kita melihat tampilan dari Visual Paradigm, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya mengenai review penggunaan serta contoh studi kasusnya. Oke, jadi ini adalah bagian di mana saya mereview serta mungkin saya akan membuatkan studi kasus sedikit pembuatan PPNM menggunakan Visual Paradigm Enterprise. Oke. Jadi di sini saya akan membuat sebuah alur pemasaran sederhana menggunakan Visual Paradigm Enterprise. Sekalian mereview, sekalian kita lanjut membuat studi kasusnya. Di sini ada start event. Start event itu bagaimana kita memulai sebuah proses. Ada end event juga, pasti setelah dimulai kita harus mengakhiri. Jadi sesuai apa yang pada umumnya pemasaran itu harus ada 3 aktor utama, yaitu customer, harus departemen, sama itu orang yang proses atau bisa disebut juga gudang atau warehouse ya, orang yang kerja sebagai penyedia barang di sebuah pabrik. Nah, lalu lanjut di sini juga ada menu start order dan complete order yang menandakan sebuah awal dari proses itu dimulai dan akhir dari proses itu berakhir. Ini kita tambahkan tes ini berfungsi sebagai eh, deskripsi untuk di apa ya si proses yang sedang kita buat. Misalkan itu si
customer sedang apa dan apa-apa itu dijelaskan di bagian tes gitu. Nah, di sini ada gateway di mana itu pencabangan. Gateway itu kita sebut pencabangan karena di mana di gateway itu ada if antara orderan. If jika yes, true atau yes, if jika else atau no gitu. Nah, di sini kita akan buatkan deskripsi untuk if no nya, dan ke bawah kita akan buatkan untuk if yes nya. Kenapa no di kanan dan yes di bawah? Karena biasanya ketika if yes akan lanjut ke proses berikutnya, dan ketika if else atau no akan memberikan deskripsi yang menandakan proses itu sedang berhenti atau harus melengkapi sampai si kondisinya itu menjadi yes gitu atau true. Masuk ke proses selanjutnya lah, seperti itu tanda panah ini. Di sini kita akan berikan deskripsi no false. Di sini kita akan print. Mungkin untuk studi kasusnya seperti itu. Kita akan sedikit mereview bagaimana di visual paradigm ini untuk pemula ya. Nah, kalau untuk saya sebagai pemula sih, karena bukan, untuk saya sebagai pemula di visual paradigm ini untuk membuat sebuah diagram BPNM ini cukup mudah ya, cukup gampang dimengerti karena dari si fiturnya itu tidak susah dicari, dan penjelasannya itu cukup apa ya, cukup cukup jelas gitu, kayak itu untuk apanya sudah sangat mudah dikenali lah. Jadi untuk visual paradigm ini sangat cocok juga untuk pemula bagi menurut saya. Nah, lalu untuk fitur-fiturnya juga cukup lengkap karena di sini sudah ada eh, fitur apa ya, jadi ini tuh kayak fiturnya itu sudah ada dikasih penjelasan, misalnya ini image itu sudah pasti untuk menambahkan fotonya itu langsung kita bisa dapatkan dari file yang ada di galeri kita seperti itu. Lalu screen capture, nah itu untuk eh, meng, apa ya, foto layarnya gitu, screenshot layar, lalu dan lain-lain juga lah itu. Mungkin untuk review fitur yang lebih lengkapnya kita bisa coba lagi, nanti akan saya coba lagi, dan mungkin teman-teman yang menonton video juga bisa mencoba lagi. Mungkin untuk review dan pembuatan studi kasus di Sopradim cukup sekian. Semoga review yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, untuk referensi yang kami gunakan ada di sini tertera ya. Ada website resminya, dokumentasi, video YouTube-nya, dan artikel panduan BPMN-nya yang bisa diakses pada link ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.